Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisat daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahilmu'min, bismillahilazizil hakim. Tuh
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Majelis Taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futhul Ghaib. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada ilmu beliau dalam kitab beliau ini, wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain. Insyaallah amin ya rabbal alamin, di dunia dan di akhirat manfaat itu. Minggu kemarin ternyata tidak terbatas orang alim yang jaba pun makan nang kada bisa sembahyangan bipai bisa pana. Minggu kemarinnya lah urang kada sembahyang tapi kau pana, cuma nang kada bisa sembahyangannya di akhirnya tersangkut ya Nabi. Tersangkut di mana? Hendaklah hadis Nabi, tersangkut amalnya tidak dihitung Allah gara-gara tidak mengerjakan sholat. Nah jadi jangan kada sembahyang, gawi sembahyang barang. Puasa tuh kena aja, tahun kena aja digawi pas bulan Ramadan iyalah. Nah sembahyang barang digawi, apa ngadanya sembahyang tuh. Tapi lamun sudah belajar marifatullah bagarak sorangan awak bae Allahu Akbar ya. Kada lagi nang berpikir-pikir sembahyang kah ada kaum dan iya. Oh, kada ada lagi kayak itu. Kada buru suara ada bergerak mengambil wudu tuh. Allahu Akbar. Waktu mengucap Allahu Akbar kada lagi Allahu Akbar hanya suara, tapi di jiwa sudah bergemuruh sampai ke langit. Karena sudah melihat ketentuan Allah, sudah melihat rahmat Allah, sudah merasakan rahmat Allah itu. Allahu Akbar. Itu nang je orang salatnya ke alam lahut. Salatnya ke alam ketuhanan. Minggu kemarin pada saat orang sudah tidak bisa lagi minta tolong kepada dirinya sendiri, kepada manusia, iyalah, kepada hidupan, sampai akhirnya sadar terduduknya sidin, kada engkau ya Allah yang bisa menolongku. Maka saat itu engkau masuk ke alam ruhmu sendiri. Jadi saya Abdul Qadirnya ke alam ruh ya, ruhan pakot. Paya bakor ruhan pakot. Pada saat itu engkau terdiam masuk di pintu alam ruhmu. Subhanallah. Paham kalau minggu kemarin nah, putus asa kalau sudah nah. Orang kalau kau menolongnya apa-apa lagi sampai kepada Allah, ya Allah, sampai terderai air mata. Mungkin air mata sudah meningis nah, keluaran. Ya Allah, kemana lagi hamba mengadu ya Allah. Asik dah berzikir. Pada tahu lagi nang diucap nih la ilaha illallah ka Allah akbar subhanallah ada. Pokoknya merasakan sesuatu keadaan. Yaitu nang kisah orang Lailatul Qadar kan. Ya Rasulullah, kalau ulun ya Aisyah dapat Lailatul Qadar, apa nang ulun baca? Mintalah kepada Tuhan, Rabbik firli, minta ampun. Kenapa orang yang masuk ke alam Lailatul Qadar itu masuk di alam ruh? Pada kawal lagi bang nang meminta, ya Allah sugihakan ulun lah bila datang akan, ya Allah mudahan si Juleha tuh mau lawan ulun. Karena itu lagi nang kayak itu, karena sudah berada di alam ruh. Yang ada apa? Mau ucap ikfir lagi untuk ampuni ulun. Syukur banget kau tuh ucap itu. Karena sudah merasakan kebesaran keagungan Allah SWT. Nah itu orang alam roh sudah pakot. Nah, nih, lalu kita mulai dari situ, itu maksudnya gitu. Nah, kita berpendar ini berbicara ini mulai dari situ itu. Fala yara illa fi'lal haq. Tidak ada lagi saat itu yang dilihatnya melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah, gawian Allah, kekuasaan Allah. Dilihatnya lah, masuk dia dilihatnya lah. Apapun yang diusahakan manusia, ternyata manusia tunduk kepada ketentuan Allah. Dilihatnya lah, bunga-bunga di alam ruh itu, bunga-bunga yang bergerak, bunga-bunga mekar, tumbuh hidupnya tidak lain karena tetes hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya lah keindahan-keindahan alam. Meski pada johirnya terlihat di alam itu berkotak-kotak tidak rata, tapi mulai dari jauh dia lihat ada keindahan rata, adanya keteraturan yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sadarlah dia betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya lah di alam ruh itu
keadaan-keadaan sungai yang mengalir dari gunung, terus dari gunung tertentu mengalir pula sungai yang satu bertemu dengan sungai yang lain. Di dalam sungai itu ada ikan-ikan, di dalam sungai itu ada makhluk-makhluk lain yang kecil maupun besar, berselereh, bertaut-taut antara satu yang lain. Kemudian ada manusia yang mengambil jala-jala, mengambil kail mereka, memakan ikan itu, mengambil ikan itu dan memakan, membakarnya. Hiduplah manusia dengan makanan-makanan. Dilihatnya semua itu tidak lain adalah rahmat dan kasih sayang Allah, memberikan rezeki dan nikmat kepada hamba-hambanya di seluruh kehidupan ini. Faqat ruhan, maka dilihatnya lah semua itu adalah pekerjaan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Yalah, melihat kada? Melihat kada perbuatan Allah di situ? Itu perbuatan Allah. Lain nang, nih gerak nih nah, kada lain perbuatan Allah nih, nah lain nih, itu lain. Ya lah, nang ulun kisahkan tadi tuh. Ya lah, mengatur. Ayo, jodoh pian, lihati bini pian, cocok bana bini pian tulon pian. Ngapas benar. Bini pian kada merokok, tapi paham. Bila pian habis rokok ditukarakan oleh bini rokok. Ya lah, aneh. Coba pian bebini lo nang lain, namun cocok nang itu. Penangisan bini pian tuh pas saja piannya penyabar. Pian gak ada penangisan, bini pian penangisan, pas cocok pian. Masya Allah, belum tentu dengan perempuan yang lain cocok pian. Bahan Allah, syukuri pian bila isi istri yang ada. Sayangi istri pian, itu adalah orang yang dipilih Allah kepada pian. Anak pian, bungol kah, pintar kah anak pian, sayangi anak pian. Itu yang dipilihkan Allah untuk memberi dan mencukupi pada kehendak pian. Ganti aja kada nyaman. Banyak orang berkata seindah-indahnya hotel yang mereka tiduri, tidak seindah senyaman di rumah tempat tinggalnya. Meskipun rumahnya menyewa, meskipun rumahnya gubuk kecil. Bayangkan, coba lihat orang datang ke hotel, bedakan dengan orang masuk ke rumahnya sendiri langsung pacul baju. Ya los, mau pacul baju, ada baju selor handep aja di rumah, no, langsung guring mahantang di apa? Ya apa belah? Di mana? Di Muara Lawang, di Muara Lawang di belah. Bahagia banget orang tuh. Dia itu sebenarnya merasakan kebesaran Allah tapi kada tahu. Yalah, itu sebenarnya adalah tetesan curahan daripada rahmat dan kasih sayang Allah, tapi nya kada sadar, lalunya kada berzikir. Makanya di dalam Al-Quran ada mengatakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah, berzikirlah apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya. Rambut kita berzikir, dagu kita berzikir, kulit kita berzikir kepada Allah, gigi kita berzikir kepada Allah, tubuh kita berzikir kepada Allah, gerak tubuh kita berzikir. Sayangnya kita tidak tahu. Hembusan angin yang menghembus dingin kepada tubuh kita itu zikrullah kepada Allah, tapi kita tidak tahu. Hendak tahu, belajar terus ma'rifatullah. Karena tahu tuh, oh ini kayak zikirnya. Nah, melihat tuh. Ini tuh melihat dah perbuatan Allah kada? Melihat, coba lihat iwak tuh. Bakal kada? Tangkap pian. Apa? Buka Habib lah. Paham, mengerti kan? Karena kita paraki. Andak angka. Iwak 1 tambah 1 berapa wak? Ada tahunya. Ya kaus. Amun husni takutnya 1 tambah 1 tahu husni. Ya lah. Iwak tuh tahu apa? Makanan. Ya lah, kita ambil kail unjun, apakah? Matoknya. Iwak kau dibunguli. Manusia kau dibunguli enggak ya? Nah, jangan sambut lah. Gue iwak jer rata. Melihat sudah pian perbuatan Allah kalau lah. Melihatlah. Nah, nang kada melihat ke mana aja? Kenapa kami pulang? Insyaallah bertemu pulang kita bertemu pulang nah. Payasiru muakinan muahidan daruratan. Yaqta'u an la fa'ila fil hakikati illallah. Maka pada saat engkau berada di alam ruh, dalam kesadaran tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada kuasa kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang menggerakkan tubuh kecuali Allah,
Tidak ada yang menggerakkan alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan hangat di kehidupan ini kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan manusia ini kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kehidupan ini Allah. Gerak dan diam kehidupan manusia ini kecuali Allah. Pada saat itu pian sadar, engkau melihat muakinan muahidan, timbullah kesadaran keyakinan tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang lebih penting kecuali Allah. Karena jika Allah sudah berkehendak tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita pun menjadi tidak mudah hidup ini. Susahlah hidup ini. Ma'isyatan danka, sempitlah hidup kita. Maka bagaimana kita merubah? Kita berbahagia meskipun pekerjaan kita hanya tukang jual es, ya kan? Kita bisa terima ketentuan Allah ini. Siapa yang menentukan tuh? Yang kaya bersyukurlah karena diberikan Tuhan anugerah. Yang miskin bagaimana? Yang miskin disuruh Allah untuk bersabar menerima ketentuan Allah. Yang kaya disuruh Allah bersyukur untuk memahami kekayaannya. Masing-masing mendapatkan ujian ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, johirnya beda. Kalau pian bisa merubah hati pian, keadaan pian mungkin masih jadi tukang beca sampai saat ini, pian bisa nikmati tukang beca itu. Biarlah tukang beca, tapi pian bisa melihat perbuatan Allah. Pian bisa menyadari ketentuan Allah pada diri pian. Indahnya hidup itu. Maka pian tidak terasa lagi membeca itu sesuatu penderitaan dalam hidup ini. Bisa-bisa malam hari bisa turun jauh pian tak membeca. Nah, ya lah. Nah, apa jalan beca mana ada penumpang? Ya aku kadang mencari penumpang. Aku menikmati, ya kan? Anugerah Allah yang diberikan Allah kepada diriku. Sehat afiat aku bisa menginjak sepeda. Belum tentu orang yang kaya yang tidur di hotel, yang tidur di istana indah itu berbahagia dia. Boleh jadi semalam suntuk dia memikirkan kenapa biniku jadi sangit lawan aku. Nah, itu aja semalaman suntuk. Jadi jikirnya jikir bini aja. Ya lah. Nang bini pulang di rumah nang sugih, nang bini sugih no mikir. Lakinya berjalan, mana lakiku ini berjalan lah. Sekali datang laki ini pintar benar. Aku ke pengajian Rawasari itu jam sampai malam di situ jar. Dusta pian nih bangai janang bini. Kenapa? Dusta kan ada dusta kok. Pian ada bini anom pian nih. Kan ada kok jarang laki. Mana buktinya kamu nih? Wah ini zaman bukti tau lah. Ulun ada buktinya aja bini. Mana bukti? Aku aja HP ku aja HP jadul aja. Ada mungkin aku anu di HP kada. Tuh. Surban pian tuh. Kenapa surban? Sekalinya anu tutup telangkong bini anu terbawa ke anak. Pipe, pada ke pengajian, telangkong bini sekalinya di anu. Paham ya kalau pian telangkong bini tau lah telangkong bini tau lah. Hah, berdusta lah. Pada berzikir. La ilaha illallah ke majlis talim. Hanya ada bini anu bae. Han, ya Allah, laki antung alih. Cangit bini, kasihan bini semalaman mikirkan laki aja. Nah, ya lah. Mun sambil berzikir kan bapaknya lah. Maka pada saat itu hakikatnya pian sudah melihat perbuatan Allah, kebesaran keagungan Allah. Manis indah ternyata ke perbuatan Allah tuh. Bukan tidak ada yang buruk. Bila pian melihat perbuatan Allah itu buruk, itu johirnya pian tidak bisa mengenal batinnya. Tidak mengenal batinnya. Karena kita sampai ke situlah. Ulun tunggal dikitan mau umpati Syekh Abdul Qadir. Hendak ulun menjelaskan hendak benar. Tapi kalau ulun menjelaskan langsung macam-macam kada taat aturan ngarannya. Paham lah? Ya lah. Kada taat mentaati Syekh Abdul Qadir Jalani, kita turuti aja nang kayak apa Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan tentang ilmu ketuhanan tuh biarkan aja sidin berkisah. Ya lah kita turuti aja. Nah, la
mahraka wala miskina illallah. Tidak ada yang mampu menggerakkan kehidupan ini. Jadi alam semesta ini bergerak. Alam semesta ini setiap benda itu ada ruhnya. Ini ada ruhnya. Setiap benda itu ada ruhnya. Ruh itulah penggerak kehidupan ini. Luar biasa Tuhan ini mengolahkan teknologi. Persis seperti handphone tuh apa? Lem keseng tuh pakai ada apanya ya? Dalamnya tuh ngarannya software kah? Handphone tuh ada keseng, ada. Mun kada ada software tuh pakai handphone berguna lah. Kada berguna. Batu. Dalam hadis Nabi, Allah bahkan setiap benda itu ada malaikat yang menunggunya. Menghitung daun yang jatuh ke bumi itu ada malaikat. Ada malaikatnya. Menghitung daun, dihitung debu di terbangan ini, ujar Nabi, ada malaikat khusus menghitungnya. Karena malaikat itu dijadikan Tuhan saksi setiap gerakan alam semesta ini. Tubuh pian itu ada yang menghitung gerakannya, berapa rumusnya. Karena tubuh kita ini pakai rumus. Kada usah jauh-jauh. Kalau pian tidak percaya, begini. Kalau tukang, ini mungkin ini ilmu tukang lah. Tukang itu kalau membangun rumah pakai rumus enggak? Rumus sebelah sana, sebelah sini, sebelah sini. Tubuh kita ini pakai rumus, Pak. Dan menurut ahli, tubuh kita ini lebih kuat, kaki kita ini lebih kuat daripada topangan gedung-gedung yang mewah yang di mana saja di dunia ini. Kita. Kenapa? Setiap bangunan itu memiliki angka kekuatan tubuhnya. Jadi perbandingan. Jadi kalau ada bangunan kayak itu, atau mobil kan biasanya mobil ada tulisan muatan hanya bisa 2 ton, ya kan? Lebih jadi 2 ton, apa yang terjadi? Tubuh kita ini unik. Tubuh kita ini bisa mengangkat lebih berat berkali-kali lipat daripada gerakan tubuh kakinya, karena ada rumus di kakinya, diletakkan Tuhan. Untuk melihat, untuk menjadikan film yang bergerak, maka setiap benda, apapun benda itu, meskipun sekecil debu yang pernah pian lihat, itu ada ruh di dalamnya. Ruh itu yang menampilkan nilai warna, keadaan, atau yang disebut dengan nilai kehidupan sebagai pancaran daripada al-hayat Allah Subhanahu wa taala. Pernah belajar sifat 20 kelak? Hayat Allah Subhanahu wa taala, hayat Allah. Ya lah, tanpa hayat kita tidak bisa hidup. Ruh itu terjaring dalam ketentuan hayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung dia. Nanti kita belajar tentang Nur Muhammad, nanti masuk di pan-pan itu nanti yang disebut dengan Ruhul Alam. Maka tidak ada yang kau lihat kecuali di situ terlihatlah di balik semua itu ada perbuatan Allah, segala gerak, segala diam, illallah wala khaira wala syarra wala darra wala naf'a. Tidak ada kebajikan melainkan biadihi, di tangan Allah lah kebajikan itu. Tidak ada keburukan dan kecuali dalam genggaman Allah. Wala darra wala naf'a, tidak ada kecelakaan, tidak ada manfaat, wala ata wala man'a, tidak ada pemberian anugerah, sebaliknya juga tidak ada penghalang, wala fatha, tidak ada pembukaan sesuatu kecuali biyadihi, di tangan Allah. Fi yaddiz zairi, fi yaddillah, di tangan Allah. Subhanallah. Wala mauta wala hayata, tidak ada kematian, tidak ada kehidupan illa biyadillah, kecuali dalam genggaman kekuasaan Allah. Ini saat orang masuk dalam ruh melihat, kenapa manusia ini bisa mati? Kenapa manusia ini bisa hidup? Aku ini jadi hidup karena kekuatan hayat Allah. Nah, bertemu lawan hayat kita. Tadi bertemu lawan kekuasaan Allah. Di dalam kekuasaan Allah itu ada namanya al-hayat. Karena itu terjadi keganjilan dalam hidup ini. Keganjilan apa? Tiba-tiba dokter berkata, kalau paru-paru manusia rusak maka matilah manusia. Ternyata ada hewan tanpa paru-paru. Ada hewan tanpa paru-paru.
Ada? Hewan apa? Cacing. Cacing ada paru-paru lah. Ada. Bagaimana dia bisa hidup kalau tanpa kaki? Ternyata ada yang tanpa kaki. Hewan melata. Dabbah, hewan-hewan yang melata di rumput. Kayak apa anak nyaman hidup kalau tidak ada bisi rumah? Ternyata warik-warik, kera-kera tanpa rumahnya. Karena kuciak warik di belakang rumah. Isuk-isuk mau kuciak lang, hidup aja masih warik nah. Subhanallah. Iyalah Pak. Karena hidup itu di tangan Allah. Kita yang hidup di kota, Masya Allah, baru sedikit kena rumput gatal dah tangan kita. Yalah, baru kena debu, tutup apa sebagainya kita. Coba lihat gelandangan tuh. Gelandangan, Masya Allah, tidur di mana dia? Di tempat yang kotor. Subhanallah. Isuknya hidup aja masih sidin. Isuknya hidup aja sidin. Karena pemegang hayat itu Allah. Ada yang tidur di kasur empuk, meninggal dunia, makajut matinya. Ada yang sekali 3 yang meninggal di dunia ini, ada baik sah? Gara-gara sebab kecil aja. Gara-gara cemburu, begawi sudah seharian soalnya ada di telepon orang gara-gara kawan jom, ada bini berselingkuh. Langsung bulik dari kantor ke rumah dia di apartemen. Orang berduit. Berdasi setiap hari turun. Ini biasanya orang berdasi, orang berduit Pak. Ada jopang nang berdasi nih kada berduit lah. Ini nang pas berduit nih. Jangan banyak lah nang kada berduit berdasi orang banyak juga lah. Pas ini pas nang berduit kisahnya. Potong ke apartemen. Amuk-amuk, kedengaran bini amuk-amuk di ruang tamu dihampas sidin. Cemburu Bib. Ya Pak Bib? Cemburu. Ini kenal Habib lah kameranya. Kena ya lah. Jangan kena. Panggal ke kepala sidin kena ngalih. Cemburu. Mah bini bersembunyi bini. Mah sekalinya apa Pak? Masuk ke dalam kamar, dihampasinya juga kamar nih, dibuanginya ke kemana? Ke jendela. Mbak sudah mamuk itu Pak, mati Pak. Mati gara-gara cemburu. Rupanya menimba itu ada nang tertimba tas gonol ke bawah, ada kai lewat bersepeda pada kepala sidin. Mati juga kai ini. Duikong kan sekali gerak aja duikong dah. Sekalinya pulang. Rupanya nang bini itu bersimpan di dalam tas, nah tutup pada tas gonol koper tuh karena takutan. Diangkatnya laki itu bimat itu wah gugur sekalinya. Gugur juga ke bawah lantai kan. Wah, tikikong sekali mati. Apa? Gara-gara apa? Sederhana benar. Cemburu. Orang cemburu tidak bisa menerima keadaan. Wala tayasu, jangan kamu putus terhadap rahmat Allah, min rauhillah, daripada rahmat Allah. Rauhun itu rahmat. Diambil dari situ juga rih, itu adalah angin. Ruh kita itu bagaikan angin, tapi tidak angin. Tapi di situ rahmat. Ruh kita itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terganggu. Maka yang terjadi adalah kita melihat hidup kita ini, ternyata kita ini bisa hidup karena ayat Allah, bukan siapa-siapa. Kawalah kayak itulah. Ma'andak sebab tunah. Kebajikan itu kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang sebab-sebab yang kita lihat. Misal beginilah. Wah, bahagia benar aku sudah ada kopi nih. Ya lah, lalu kita duduk di kopi aja. Nah, itu jangan. Bahagia benar aku sudah ada kopi nih karena Allah memberikan kenikmatan kepadaku dengan kopi. Ya kah? Nah, jangan bertitik tuh nah. Tapi ada di situ di belakangnya langsung Allah kawalah gitu. Kalau ajaran Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Sugih benar pian ini belah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, berusahaku ini kada ada artinya, Pak. Sebenarnya yang menyugihakanku ini adalah Allah. Kawalah nah kayak itulah. Nah, kalau ini siap-siap kena anak jadi orang sugih semunyan kalian nih. Nah,
mun pian kawas suhud terhadap rezeki Allah, sudah kawas suhud rahmat Allah, sedikit lagi di dalam rahmat Allah itu ada rezeki. Bila pian kawas suhud di situ memotret tentang rezeki Allah, datang Allah hadir dengan membawa rezeki kepada pian. Jadi orang sugi itu cuma terjebak hanya masalah cara pandangnya aja. Nah, karena belum buka rahasianya. Tunggal di kita nih membukanya kalau kau semunyian, alamunnya semunyian dibuka takajud, lalu iyalah aja. Nah, itu menjadi masalah. Bujur lah kayak itu aja. Nah, iya sudah tuh akal jalan. Karena kadang menaik kita nih kan naik tangga tunggal di kita memahami berap-rap. Nah, tuh lihat saya ngolahkan. Wala mauta wala hayata. Innal hayata wal mauta. Ya kah? Sesungguhnya hidup dan mati manusia. Apa gerang innal hayata wal mauta itu? Mati dan manusia itu. Kenapa jadi hidup dan manusia itu? Itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qadrillah, tidak lain adalah qadar Allah. Wala ajja wala zulla, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehinaan illa biadillah, kecuali semuanya di tangan kekuasaan Allah. Payasiru, maka jadilah engkau fil qadri katiplir rodi piyadizair. Karena itu jadilah engkau orang yang bisa memahami ketentuan Allah bagaikan anak kecil yang sedang menyusu di tangan ibunya yang menyusui. Nah kayak apa itu? Kawalah pian lah. Maksudnya kayak ini. Bayi itu tahunya apa? Mana sidik mana sidik nih? Bayi itu apa? Bayi itu tahunya apa? Bayi itu apa? Bib? Tahunya susu ibu aja. Nah, nang kayak apa hati kita? Nang penguasa itu di hati kita ini hanya tetap siapa? Allah. Nang menghidupkan kita nih tahunya hanyalah Allah. Ayah dan ibu kita itu wakil dari Allah. Ayah dan ibu wakil dari Allah. Nang melajari kita ma'rifatullah, mengenal Allah ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu wakil Allah. Allah sungguhan kalau dah kawalah mandak. Bayi itu tahunya apa itu? Susu. Bila ada susu apanya? Nangis. Nah, itu maksud saya berkata kawalah ikam jadi orang berada di dalam alam ruh itu bagaikan seperti bayi yang menyusu kepada ibunya. Wah, mantap banget. Coba lihat lagi. Beliau memberi tamsil nih. Wal maitil ghasil biyadil ghasil. Orang yang sedang dimandikan tubuhnya, yaitu yang jenazah di tangan kekuasaan orang yang memandikan mayat. Nah, mayat iyalah. Ada kalian pernah melihat orang meninggal dunia kayak Pak? Mah aku deh menurutin lah. Nah, kemana ka diandak orang nakain dia jakannya nang anu mayat nih diangkatnya ke atas. Bisa ke atas juga lah. Amun melawan berarti hidup masih orangnya. Jar guru ulun mandi mayatnya teti joy kan engkau apal Yasin Bang jar guru ulun baharilah guru haji ini jam-jam kenapa guru? Ada nang melempang sini mayatnya ada nang melempang orang. Mun wah ini kada lagi pun melempang, meninjak bisa mayat ini ya lah. Melempang. Ada. Nah, kenapa jadi nang itulah padahal mayat dah cuma jadi nang kayak apa kita. Tadi kata saya seperti apa? Bayi. Nah, itu mudah atau seperti bola. Wal qurratu bola pisau lijanil farisi. Seperti bola yang ditendang dimainkan oleh pemain ya lah kemana bola tapi di pintu hakikat jangan dijahir ngali unda ni jar gerak tubuh unda ni jar karena Allah Ta'ala salah johir tuh ini pandangan dari segi batin. Bisakah kita konkordan dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak mengeluh dalam hidup. Makanya akhirnya apa terjadi? Jatuh benda di higa kita, Allahu Akbar jadi kita. Iyalah. Jatuh terduduk kita, subhanallah jadi kita. Ya kah? Melihat orang lamas, anak lamas, subhanallah, betajun, tujun. Ya lah, kita tolongi. Kagum kita melihat kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah. Tahu api itu kan ada kebesarannya kecuali karena kebesaran Allah. Yalah. Nah, melihat api, melihat apa, dan yang diingat hanyalah Allah. Itulah yang kata Syekh siapa? Pengarang kitab Amal Ma'rifah, Syekh Abdurrahman Asy-Syafat. Nama beliau, istilah beliau suhudul kasrah ilal wahdah, melihat rupa-rupa kehidupan ini kecuali yang diingat dipahaminya tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawalan itu seperti bayi yang menyusu kepada ibunya, yang tahunya adalah titik kebesaran keagungan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jangan dikisahkan saya Abdul Qadir Jani. Kadang alih kada cuma ke pekerjaan ini Pak paling dilupakan oleh orang. Bahkan oleh orang yang menyebut nama Allah la ilaha illallah pun dia lupa terhadap kisah Syekh Abdul Qadir Jani. Paham lah? Seperti perkataan orang, banyak orang menyebut nama Allah tapi dia lupa kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa